Tapi sekarang gara-gara sertifikasi kita didiskriminasi dan diintimidasi. Dan ini buat saya minta maaf Pak Pendeta. Saya harus berjuang. Nggak boleh Indonesia begini. Nggak boleh. Artinya sebelum ada sertifikasi kita ini udah cukup perbedaan diskriminasi ini sudah sangat mencolok Pak Pendeta. Kaya, miskin, pejabat, rakyat. Pak Pendeta sekarang mau nyari pejabat yang nggak dikawal udah nggak ada Pak. Semua dikawal. Dikawal. Bahkan tol macet aja nggak boleh macet kalau pejabat lewat. Rakyat suruh macet nggak apa-apa ya. Tapi kalau komitmen Mas Jokowi itu awal larang itu pengawalan. Ya, jadi begitulah saya. Apa sekarang sudah beliau melemah untuk? Ya, saya kurang tahu bagaimana. Atau mungkin anak-anak buah aja yang bandel. Ya, mungkin. Ya, bagi saya sekarang ini saya tidak melihat siapa tokohnya. Ya, sama aja buat saya. Saya sekarang Sudah udah begitu skeptis kan? Udah sangat skeptis saya. Sama minta maaf ini ya para pejabat yang terhormat, kamera di situ ya. Iya. Buat pejabat yang terhormat silakan deh Bapak mau bikin apa aja terserah. Itu hak Bapak, kuasa Bapak, tanggung jawab Bapak kelak sama Tuhan. Saya cuma mau ngajak rakyat Indonesia bersatu. Ayo bangkit yuk. Karena yang mau siapapun pejabatnya tetap rakyat yang susah. Mau apapun sistemnya tetap rakyat yang susah. Betul. Ya apapun. Dan rakyat tolong dong, tolong udah jangan lagi mau dipecah-pecah lu. Oh, jangan deh. Kita ini dipecah politik 01, 02 masih ingat Pak Pendeta? Iya. Ya mungkin bisa bikin kita musuhan waktu itu Pak Pendeta. Ya, kalau kita ketemu waktu itu. Iya. Ya 01, 02. Sekarang 01, 02 udah jadi 11, 12 Pak Pendeta. Betul nggak tuh? Gara-gara sertifikasi juga. Iya bisa jadi. Bahkan Pak Pendeta semasa pandemi, yang namanya pandemi itu kan kita ngelihat kesusahan yang luar biasa nih. Pak Pendeta mungkin juga turun ke lapangan melihat bagaimana susahnya. Ada 70,3% pejabat yang naik tingkat kekayaannya Di zaman pandemi. Zaman pandemi, selama pandemi. Oh. Jadi banyak pejabat yang kekayaannya naik sampai 70%. 70,3% dari mulai tingkat presiden sampai ke bawah. Jadi saya mikir nih, ya si bodoh nih mikir, ini kenapa jadi bener ya semuanya ubur-uburan micin ya. Oh kurang dikit keceplosan gue. Iya micin. Ngopi dulu nggak apa-apa ya. Mungkin yang naik 70% ini para sertifikator ya. Ini bisa jadi atau sales gitu kan. Atau agent. Karena nyata ini. Ya. Pak Pendeta pernah melihat nggak ada ketua RT seaktif ini? Ya. Oh ini dia nih. Nah. Dimunculkan ini. Nah, ditampilkan. Ironi pandemi. Tunggu dulu sebentar dulu. Itu kayaknya mesti dibaca baik-baik itu kata per kata itu. Ironi masa pandemi, kekayaan pejabat naik di tengah bertambahnya penduduk miskin. Blue. Waduh. Ironi. Berarti saya nggak ngecap ya? Nggak ngecap. Ini kan ada di sini. Berapa artinya? 70,3%. Waduh, bahkan ujar pahala jumlah pejabat negara yang hartanya mengalami kenaikan mencapai 70,3%. Ternyata jadi pejabat di zaman pandemi enak ya? Enggak. Enggak. Ini kalau boleh ngomong raja barbar di sini gua mau ngomong. Ya ngomong aja. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Minta maaf aja. saya Pak Pendeta, hidup saya enggak sebinatang itu. Enggak seliar itu. Iya. Saya piara binatang. Saya punya binatang yang agak ekstrim Pak Pendeta. Saya pecinta ular. Oh gitu. Iya, saya punya ratusan ekor ular. Tapi dia nggak pernah mau gigit Anda. Gigit ya, tapi saya nggak bilang dia nggak gigit, dia gigit. Tapi saya ada makanan itu tikus putih, itu lucu kan? Saya perhatikan itu Tuhan menciptakan tikus jadi mangsa ular. Itu tikus mati bukan mati sia-sia ketakutan. Bukan mati terpaksa, bukan. Karena kadang ular nggak lapar, tikus yang makan ular. Gangguin ular. Iya, dan sampai mati ularnya.
Oh gitu. Iya, jadi tikus nggak pernah takut sama ular. Tidak pernah takut tikus sama ular. Ya, Jadi maksud saya ular pun yang binatang berdarah dingin itu, yang mukanya selalu serem, itu dia membunuh mangsanya memang karena memang itu makanannya. Kalau dan sudah lapar. Dan sudah lapar. Waktu dia udah kenyang dia tidur. Udah, dia tidur dan bisa dibunuh oleh tikus. Gitu ya. Iya, dan itu. Oh ini. Wah ini. Waduh, Wah. Ini kalau boleh saya yang komentar. Lu cari cara. Enggak, saya yang komentar. Oh, oke. Ya, jadi enggak apa-apa, Pak. Ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan naik. Ya jelas beliau kan capek. Iya, kan semua diurus sama beliau. Pak LBP maksudnya. Iya kan semua Pak, dari mulai PPKM ini, capek gajinya. Jadi kan wajar besar. dong ya. Wajar. 67 miliar itu kecil bahkan. Kecil dibanding apa usahanya beliau. Bismillah komisaris. Luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kayaknya Pak Luhut kalau dengar Anda ini diundang makan sama-sama ya. Karena kalau mau makan sama para pejabat saya Anda punya kemasan yang bagus ya, gitu, untuk beliau. Ya, jadi saya melihatnya para pejabat, saya kemarin ngomentarin ini di salah satu video saya. Wajar para pejabat begini karena mereka bekerja keras. Keras banget. Untuk jadi mereka yang kerja, kita yang dapat kerasnya. Oh, kalau itu saya nggak tanggung jawab itu. Itu urusan Aldo, Pak. Kalau mau tangkap Aldo. Kan betul, kita harus bekerja keras ya. Jadi memang makanya saya bilang sama rakyat, sekali lagi rakyat, ayolah bersatulah kalian. Nggak bisa lagi kita berharap mau sama siapa. Itu salah satu kenapa alasan saya datang ke sini, Pak Pendeta. Saya adalah orang yang dicap radikal. Saya adalah orang yang dicap mungkin mencari sesuatu dari nilai politik. Ya, tapi saya mau buktikan sama semua. Kedatangan saya ke sini dan saya terima kasih sama Pak Pendeta. Artinya saya berkesempatan menunjukkan kepada semua lewat Pak Pendeta bahwasanya Babe Aldo bukan rakyat Indonesia yang memperjuangkan Islam di Indonesia. Tapi Babe Aldo adalah umat Islam di Indonesia yang memperjuangkan rakyat Indonesia. Dan saya mengajak semua. Mulia sekali, Pak. Lagi belajar untuk jadi mulia. Udah terlalu lama hidup hina saya. Artinya hina Anda dalam... lebih luhur dari banyak pemuka agama di Anda. Banyak, bukan semua ya. Karena banyak, beberapa juga banyak juga yang memang keluhuran budinya untuk akhlatul karimah istilah dalam Islam itu ya, dalam Islam itu. Nah, saya sebenarnya mau biarin, cuman kalau saya nggak berikan koreksi sambil jalan, nanti banyak sorotan. Capek gue disorot-sorotin gitu loh, Pak. Panggil pendeta dari tadi. Saya ini mantan pendeta. Oke, siap. Ya, karena pendeta itu jabatan sinodal. Oke. Artinya itu satu lembaga gereja yang mentahbiskan seseorang untuk menjadi pejabat gereja dengan status pendeta. Oke, tapi minta maaf dengan segala hormat. Bagaimana saya menyebut pastor? Pastor, Nah, kalau pastor itu orang nggak bisa macam-macam. Karena apa? Saya gembala. Siap. Baik gembala universal, saya menggembalakan semua orang Kristen. Siap. Yang percaya kepada Yesus dan yang menjadikan kitab suci Alkitab sebagai pegangan mereka. Siap. Tanpa peduli dia gereja mana. Siap. Satu. Ya. Nah, kedua, pastor itu adalah gembala gereja lokal misalkan. Itu sebutan yang dari dulu saya gunakan. Ya, pendeta itu formalitas sinodal istilahnya. Cuma tapi tidak ada masalah kalau orang bilang pendeta itu adalah hamba Tuhan sama. Oh, silakan aja. Cuman saya beri koreksi ini. Kalau mau lanjut panggilan itu nggak masalah gitu loh. Tapi mau panggil pastor, misalnya orang biasa lebih panggil Pastor Joshua. Pastor Joshua Teu ya. Ya, it's my bad. Minta maaf saya karena supaya mereka tahu bahwa saya bukan membiarkan untuk kemudian. Ada juga yang baperan karena begitu ya. Karena dipikir kalau pendeta lu dari mewakili gereja mana nih? Oke. Nah, saya sekarang tidak mewakili gereja manapun. Saya mewakili kerajaan sorga, bro. Siap. Nice. Iya, lebih universal ya. Lebih universal. Iya, berarti lebih mahal dong. Iya dong. Nggak, kalau mereka nggak bisa bayar saya kalau bicara gereja nih. Tapi Tuhan. Kerajaan sorga.
Raja saya, raja di segala raja, Tuhan Yesus Kristusku itu, dia yang membiayai hidup saya, bro. Cocok dah gue kalau begitu. Iya. Kita ini orangnya dua insan yang berbeda iman, tapi bisa duduk bersama dalam sebuah keharmonisan untuk melawan dan membantu segala bentuk penderitaan. Saya pinjam kata, insya Allah kita punya program ini, Pak, bisa memotivasi paling tidak Itu paling untuk utama. orang-orang menjalin persatuan dan kesatuan. Iya. Tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Benar. Sekali lagi bicara tentang agama, saya cocok, saya bilang itu istilah frekuensi itu saya aminkan bahwa kita berbicara, agama itu nggak berbicara urusan universal yang bisa diperdagangkan, bisa dipermainkan, bisa dilecehkan dan sebagainya. Itu urusan keyakinan setiap pribadi dan itu merupakan hak paling mendasar dari human right. Iya toh? Betul. Ya makanya saya agak jengkel kalau lihat ada teman-teman mengaku apologis karena di lingkup kami ini ada semacam gelar-gelar tertentu buat orang-orang yang berdiri membela imannya disebut apologis begitu ya. Saya seorang apologet sejati di Indonesia, tapi mereka tidak tahu, Pak. Kalau apologet itu atau apologis itu, Pak, orang membela imannya. Saya menganut itu. Saya menganut walaupun ada yang menganut faham yang bertolak belakang dengan saya. Tapi mereka menggelari diri juga apologet juga. Nah, saya orang yang menganut apologet murni. Saya melakukan pembelaan iman saya ketika dibengkokkan iman saya sama orang, ketika disalah mengerti, ketika dipersoalkan, ketika dipertanyakan. Nah, saya muncul untuk melakukan penjelasan, pelurusan, pengklarifikasian, memberikan jawaban. Itu apologet sejati, apologet murni. Tapi ada teman-teman saya itu apologet tapi menyerang agama orang. Itu saya nggak suka. Saya bilang saya nggak cocok begitu. Jangan. Saya nggak pernah melakukan pembelaan iman berapologet begitu dengan menyerang agama orang. Enggak. Saya bilang tadi di awal, bro, kalau saya misalkan keras terhadap individu, teman-teman mu'alaf itu apalagi dia sudah ini, saya bicara kepada orang ini, saya nggak pernah menghina Islam, saya nggak pernah menghina simbol-simbol Islam, saya nggak pernah menghina Nabi Islam, dan itu bisa dilihat semua YouTube saya, enggak pernah saya lakukan itu. Tapi pembelaan iman saya keras, tandas dan tidak ada kompromi sama sekali, bro. Dan tapi saya menghormati agama semua. Dan itu pun dalam Islam pun kami juga begitu. Artinya kami akan membela iman kami di saat diganggu. Bukan berarti kami memaksa iman kami kepada orang lain, itu nggak boleh. Di dalam Islam itu ada la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Cuman ini jujur aja Pak Pendeta, di akhir ini sudah ada ikraha fi micin. Jadi pemaksaan pakai micin. Tapi itu semacam penyebab indahnya hidup, Pak. Dinamika kehidupan. Tapi dari micin itulah saya merasakan banyak penyakit ya, penderitaan. Jadi persatuan. Tuhan itu skenarionya indah. Oh gitu, saya ngerti. Iya. Tuhan itu skenarionya indah. Pertemuan saya dengan Pak Pastor ini, Pastor Joshua, takut salah lagi gue. Itu aturan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dunia. Betul. Nggak ada. Di studio ini si Joe itu sudah mengatur angle sedemikian rupa, suara sedemikian rupa, kapan waktunya, warna, kontras warna. Itu seorang Joe. Lalu bagaimana Tuhan mengatur kehidupan? Pasti semuanya sudah seindah-indahnya. Nggak ada. Tidak ada yang melebihi aturan Tuhan indahnya. Dan saya melihatnya semuanya bentuk keindahan Tuhan. Penyakit yang disebut sekarang ini penyakit, bagi saya bukan penyakit. Kalau saya melihatnya ini seleksi alam. Seleksi alam. Hanya lewat kesusahan Tuhan pengen tahu yang mana nih yang pejuang, yang mana yang mau zona nyaman, yang mana yang bodoh, yang mana mau mikir. Seleksi ini. Ini seleksi. Dan nggak ada satupun nabi dan pejuang agama yang tidak mengalami kesusahan. Tidak ada. Tanpa kesusahan kita nggak akan pernah dapat kenikmatan. Nah, perbedaan itu menurut Anda
wajar nggak kalau bermuara kepada konflik? Kalau Atau sampai keterpisahan. Kalau sampai bermuara kepada konflik, tanya sama individunya, pasti itu sudah. Ya, karena dalam pandangan saya begini, Pak Pastor. Saya nyembah Tuhan. Pastor nyembah Tuhan. Ya. Kita beda cara sembahnya. Ya. Kita beda kitabnya. Kenapa kita yang mau baku marah? Kalau mau boleh marah, biar Tuhan yang marah. Ya. Lu salah. Iya, Artinya biar dia satu-satunya hakim. Iya. Jangan kita Anda sok-sokan jadi. mengadil. Iya. Ya. Jangan dong. Iya, kita sama-sama hamba Tuhan kok. Jangan seolah-olah yang Nasrani melihat saya, oh bukan hamba Tuhan nih. Jangan. Begitu juga Islam. Jangan melihat yang ini bukan hamba Tuhan. Nggak seperti itu Tuhan itu. Ya, dan ini Tuhan biarkan kok. Kita sama-sama meyakini tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Tuhan. Ya. Nah, itu dia yang kita herankan kan. Perbedaan itu seolah-olah menjadi dasar, bahkan menjadi hak untuk orang menzolimi satu dengan yang lain. Bukan agama. Tolong jangan bawa agama itu. Nah, itu tolong kan jangan sampai bawa agama. muncullah sekarang banyaknya kasus-kasus penistaan agama. Nah, ya. Ini yang lucu gini nih. Ini sedikit ya. Siap. Jadi ini ketawa kita ini karena dari tadi juga ketawa. Saya diundang oleh pihak pengacara yang melaporkan siapa namanya siapa ini Manado yang murtad ini, yang jadi mualaf ini, siapa yang ditangkap sama-sama MKC nih? Kok saya jadi lupa itu namanya ya? Yahya Waloni. Yahya Waloni. Saya diminta untuk menjadi Yahya Waloni untuk menjelaskan di mana letak pelecehan agama yang dilakukan oleh Yahya Waloni. Ya, walaupun ini sedang tunggu panggilan nih. Ya. Prof Egi itu diminta untuk menjadi saksi ahli untuk MKC. Nah, jadi saya bilang kita duduk di sini sama-sama, kita akhirnya di pengadilan berseberangan ini. Ya. Tapi urusan perspektif iman masing-masing dan misi perjuangannya, kita saling menghormati dong. Seperti itu kan. Nah, itu sebabnya saya bilang ini kan seru gitu loh. Artinya orang mau lihat, tapi nggak ngerti deh. Bang Aldo gimana? Kok orang lebih senang lihat agama itu bentrok? Karena apa? Kalau perdebatan agama, apalagi rusuh antar agama, viewernya gede loh. Ini itu gimana? Fenomena apa yang lo lihat? Iya. Jadi memang Indonesia suka begitu kayaknya. Indonesia ini suka dibentur-benturin emang. Tapi kalau saya melihatnya jujur saja. Kalau hukum itu ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu tidak akan ada begini. Saya jujur aja Pak Pendeta. Ulang dulu ya. Itu kalimat bagus itu terakhir. Kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya, maka tidak akan ada agama yang menghina agama lain. Tidak akan ada. Penegak hukum dengar ini. Tidak akan. Ini karena adanya pembiaran atau justru dalam tanda kutip pemeliharaan. Dipelihara, disuruh, dikasih duit. My God. Karena apa? Mau minta saya berantem sama pendeta, mau minta saya berantem sama pastor gampang kok. Kalau kita nggak punya iman, tinggal taruh satu orang ngaku orang Pak Pendeta, jelekkan agama saya. Jelekkan agama pendeta, berantem kita. Betul. Berantem kita. Apalagi sekarang zaman buzzer katanya. Waduh. Ya, buzzer itu cukup ampuh untuk melakukan adu domba. Itu. Jadi ini yang perlu. Sebenarnya sudah tahu kasus MKC? Tahu. Nah, pendapat Anda sendiri apa? Iya, kalau saya nih, saya, cuman kan saya nggak didengar. Saya kan nggak didengar. Siapa sih gue kan? Kan gitu. Kita dengar nih. Ya baru nih, baru nih gue didengar nih. Yesus dengar nih. Iya. Nih, jadi kalau saya Pak Pendeta, ya di saat ada orang Islam yang menghina agama lain, tegas. Bila perlu orang Islamnya yang paling tegas. Jadi saya pernah memukul, saya ini kan muka Arab banget nih tuh kan. Sampai saya sering bilang saya kadrun. Biasanya kadrun nggak ngaku kadrun. Oh iya, saya kadrun sejati dulu. Jadi saya pernah mukul orang Arab karena memanggil teman saya yang Chinese.
dengan sebutan Cina, itu saya sakit hati. Itu saya sakit hati. Karena jujur aja pendeta, kita tidak pernah memilih lahir dari rahim siapa ayah kita, di tanah mana kita dilahirkan. Tolong jangan pernah menghina manusia dari rasnya atau agamanya. Betul. Ras dan agama bukan sesuatu untuk dijadikan bahan hinaan. Saya setuju. Ya, jadi buat saya Agama bukan untuk dihina, bukan untuk di permainkan, dijadikan bahan guyonan. Betul. Bahkan saya termasuk orang yang marah sekali kalau ada stand up komedian menjadikan agama apapun untuk bahan stand up, olok-olokan untuk membuat orang tertawa. Setuju. Hello, agama ini dibawa untuk untuk mempersatukan, untuk kehidupan manusia yang lebih baik, dan itu dimuliakan. Dan ini urusan sama Tuhan gitu. Apapun Tuhan yang diyakini. Ya, jadi nggak boleh itu kita. Sekarang ini kan karena Islam besar nih, dikit-dikit radikal Islam. Islam sebenarnya pokoknya pakai cadar begitu kan, Islam. Nanti akhirnya Islam dipecah-pecah. Islam dibuat jadi suatu propaganda ketakutan bagi saudara kami yang beragama lain. Iya. Saya kira Anda tidak sadari. Sangat sadar. Sangat sadar. Jadi kasus antara MKC, Ustadz Yahya Waloni, jangan sampai timbul perspektif begini di masyarakat. Islam lawan Kristen. Nah, iya, nggak setuju. Bukan. Ini bukan tentang itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau aware tentang hal ini, sudahlah. Masalah seperti KC, seperti Ustadz, nggak usah di blow up. Dan lucunya memang kayak dibuat. Nah, kayak dibuat. Kenapa saya bilang kayak dibuat? Coba kalau kita aware nih. Setelah penangkapan KC, baru Ustadz Yahya Waloni ditangkap. Iya. Nah, Anda lihat ini apa ini? Nah, ya itu. Jadi udah kayak skenario gitu. Rakyat mau dipermainkan lagi kayaknya nih. Kayaknya ada semacam tradisi pengalihan isu. Itu dari dulu. Dari baru dulu. Tahu saya. Pura-pura nggak tahu. Jangan bongkar rahasia. Oh iya. Nggak tahu beneran, dia nggak tahu beneran. Jadi Indonesia dari dulu untuk menutup sebuah isu yang belum selesai, buatlah isu yang baru. Karena memang rakyat Indonesia itu kayaknya itu gampang lupa, suka rame-rame gampang lupa. Gitu ya. Ya contoh nih, saya tuh ada yang gambar-gambar di tembok tuh. Iya, apa namanya, mural ya. Iya. Ya udah graffiti. Iya, mural. Mural dimasalahin. Mural ya. Mural ada yang lapar enggak dia mural. Dan yang kita lucunya ini, minta maaf Pak Pendeta, ini di pikiran saya yang bodoh ini. Yang gambar siapa sih? Nggak ketemu kan? Dan kenapa jadi itu kan mirip ngopi. Akhir perkara mural Jokowi 404 ya. Tidak ada pidana akhirnya. Tapi kan sempat viral. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat? Siapa yang memblow up? Siapa yang menghapus? Tujuannya apa? Iya. Kayaknya Anda punya tesis ini. Oh iya. Iya. Sampai tulisan Tuhan aku lapar, di mana salahnya? Dan bahkan ini minta maaf ya, stasiun TV nasional ngadain debat tentang mural ini, ngundang dari Istana Negara dan perwakilan rakyat. Saya bilang ini kualitas acara apa ini? Bahas mural yang kita nggak tahu siapa yang buat. Dan waktu hapus mural itu biaya cat ada harganya ya? Kayaknya ada subsidi Pak. Iya, masa catnya itu dapat nyolong? Kan kagak ya? Beli ya cat itu ya. Terus petugas yang ngecat ngapus duit juga. Lah yang ngecat duit lagi. Gitu. Iya, jadi ini sebenarnya mural ini biaya cat kayaknya bunyinya M juga ya. Enggak ada yang jut. Lebih hebat dari tinta. Enggak ada Pak. Maksud enggak ada. Di Indonesia ini yang jut cuman kita aja, yang jutan maksudnya. Iya. Jadi ini propaganda yang sering terjadi di Indonesia. Ya, dan itu terus.
Saya ngelihatnya MKC kayak seperti disuruh, dan saya yakin bukan dari saudara saya Nasrani yang benar-benar Nasrani, artinya yang beragama benar, nggak ada. Kalian terlalu sibuk beribadah tentang agama kalian, nggak perlu mikirin agama gue. Begitu juga gue. Kita nikmati ibadah kita kepada Tuhan kita tanpa harus mengganggu. Mestinya tapi begitu. Mestinya begitu. Nah ini tiba-tiba muncul lihat tuh di YouTube dengan pakai kopiah begitu, sengaja jelek-jelekin Islam, ya kan? Terus akhirnya jadi viral. Siapa yang memblow up? Apa tujuannya? Supaya Islam curiga sama Kristen. Setelah itu nggak lama Ustadz Yahya Waloni ditangkap. Padahal dari dulu nggak bisa ditangkap. Iya, kalau dulu mau ditangkap dulu gampang. Iya dulu deh. Udah ceramahnya udah dulu begitu. Dan sengaja dibuat ini supaya apa? Islam marah sama Kristen. Jadi akhirnya ada gerakan suruh menyuruh untuk menangkap para ulama. Akhirnya jadi ini. Oh, jadi ini masuk kerangka politik menurut dugaan Babe. Nah, emang di Indonesia ada yang nggak politik? Saya baru tahu loh. Oh iya. Kita baru tahu loh. Iya. Wah, ini Anies jangan gitu loh. Aduh, ini nyindir-nyindir pendeta kayak begini tuh dosa loh. Iya, minta maaf saya. Apalagi ini di markas Kalam Kristus loh. Iya, minta maaf. Siap salah. Ini bisa nggak pulang gue. Oh, dijamin keamanannya di rumah. Dan saya jujur aja Pak Pendeta, termasuk tempat yang saya nyaman. Saya berbicara nyaman karena saya nggak melihat ada kebencian. Nggak ada kebencian, dan kita berbicara dengan apa ya, hati gembira ini. Inilah agama. Inilah agama. Agama mestinya bukan cuma sekedar slogan organisasi keumatan. Tapi bicara itu agama, bicara tentang hati yang terproyeksi bagi. Nah, saya mau mengingatkan ada kalimat dari salah satu profesor. Ya, profesor. Saya nggak sebut namanya deh. Tapi kalau saya omongkan kalimatnya, pastor pasti tahu. Walaupun malaikat kalau sudah masuk dalam sistem akan berubah menjadi iblis, atau dalam tanda kutip. Oke? Ya. Oke ya, itu ada profesor. Tunggu dulu, banyak orang yang suka lupa, ulang lagi. Kalimat itu bagus. Iya. Malaikat, walaupun malaikat kalau sudah masuk dalam sistem akan berubah menjadi iblis. Wow. Tapi ada malaikat yang sok rohani akan menentang Anda itu. Gua enggak. Nah, sistem ini yang saya mau bahas. Sistem. Ya, jadi ini pemirsa sistem loh. Ya, jadi kalau sampai ada agama yang digunakan oleh sistem, agama iblis itu,